Nah, ini teman-teman candle atau pergerakan harga per 1 tahun ya, yang seperti ini. Nah, itu cenderung stabil ya, terlihat. Kemudian di sini bisa kalian lihat untuk CAGR-nya. CAGR per 1 tahun yaitu 6,41%. Halo semua, selamat datang di channel saya, Dera Hidayat. Karena banyak sekali yang bertanya, Bang, investasi 100.000 di aplikasi Bibit itu dapatnya berapa? Nah, kalau misalkan saya jawab di kolom komentar satu persatu, itu tidak bisa ya. Karena banyak sekali yang bertanya seperti itu. Nah, jadi di sini saya mau review jujur nih. Kalau misalkan kita nabung 100.000 di aplikasi Bibit, itu bisa dapat berapa sih? Apakah bisa untung atau minus? Nah, teman-teman, di sini saya sudah ada di aplikasi Bibit ya, di portofolio investasi 100.000. Nah, untuk portofolio investasi 100.000 ini memang saya khususkan portofolio untuk melihat update perkembangan keuntungan kalau kita investasi 100.000. Oh ya, untuk berapa lama investasinya saya lupa ya, berapa bulan. Kalau nggak salah ini lebih dari 5 bulan ya. Nah, jadi di sini investasi 100.000 saya sudah mendapatkan keuntungan Rp3.769 ya. Atau kalau dipresentasikan di sini 3,77%. Nah, kalau misalkan kalian investasinya lebih besar, ya keuntungannya pun mungkin ini lebih besar juga ya. Karena di sini investasinya cuma 100.000, ya dapatnya segini. Nah, ini juga kalau misalkan kalian simpan di reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Dan untuk tabungan 100.000-nya ini saya simpan di Skor-Invest Stable Fund ya. Ini jenis reksadananya yaitu obligasi atau pendapatan tetap. Mungkin kalau misalkan kalian simpan di reksadana saham, ini bisa lebih besar keuntungannya, atau juga bisa minus. Karena di reksadana saham itu, kenaikan harganya itu fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun, dan itu tajam banget untuk penurunan dan juga kenaikannya. Dan ada juga reksadana pasar uang ya, mungkin akan beda lagi kalau disimpan di reksadana pasar uang. Nah, di sini untuk Skor-Invest Stable Fund, sedikit saya review ya, untuk produknya, klik aja seperti ini. Nah, ini teman-teman candle atau pergerakan harga per 1 tahun ya, yang seperti ini. Nah, itu cenderung stabil ya, terlihat. Kemudian di sini bisa kalian lihat untuk CAGR-nya. CAGR per 1 tahun yaitu 6,41%. Jadi CAGR itu tingkat pertumbuhannya. Kemudian juga di sini ada drawdown per 1 tahunnya ya, yaitu 0,04% ya. Jadi drawdown ini penurunan reksadananya ya. Ini sangat kecil sekali, yaitu cuma 0,04%. Kemudian di sini ada expense ratio ya. Jadi expense ratio ini biaya operasional tahunannya lebih kecil. Untuk expense ratio ini maka lebih bagus reksadananya ya. Karena berarti biaya per tahun yang kita keluarkan itu kecil ya. Kemudian di sini ada total AUM ya. Jadi di sini 13,95 triliun. Total AUM ini adalah total dana kelola manajer investasi ya. Nah, di sini ada jenis produk, ini masuk ke obligasi ya atau pendapatan tetap. Nah, di sini untuk tingkat resikonya yaitu sedang. Nah, di sini kita cek untuk manajer investasinya yaitu Skor Asset Management ya, dan minimal pembeliannya yaitu 100.000 ya. Kemudian di sini komisi pembelian gratis, kemudian penjualannya juga gratis. Bank kustodian atau bank penampung atau penitip yaitu adalah HSBC Indonesia ya. Dan di sini bank penampungnya BCA. Kemudian di sini ada di bawahnya total aset ya atau alokasi aset. Jadi sebagian besarnya itu di obligasi ya, yaitu 93,49%. Nah, untuk yang sisanya yaitu 6,51% itu ada di pasar uang atau juga deposito ya, ada top holdingnya. Oh ya, kalian juga bisa membandingkan reksadana yang akan kalian pilih nih ya, untuk melihat kinerja reksadana yang akan kalian pilih. Nah, di sini ada fitur bandingkan. Oke, di sini misalkan kalian mau bandingkan dengan pasar uang nih ya. Nah, ini dia pasar uang nih. Oke, pasar uang kita cari yang kenaikannya itu tinggi ya. Di sini ada yang paling atas yaitu 4,47%, yaitu Skor-Invest Money Market Fund ya. Ini masih satu manajemen ya. Klik aja seperti ini. Oke, kemudian satu lagi nih, karena kita bisa membandingkan 3 reksadana ya. Kita pilih reksadananya yang kedua ini, kita bandingkan dengan reksadana saham ya. Nah, ini dia teman-teman ya, reksadana saham kita pilih aja dengan yang masih satu manajemen ya, cuman bedanya ini di saham yaitu Skor-Invest Equity Fund ya. Nah, teman-teman, jadi di sini sudah ada 3 produk nih untuk reksadananya. Yang pertama ada reksadana obligasi ya, yang kedua ada reksadana pasar uang, dan yang ketiga reksadana saham. Nah, ini untuk resikonya berbeda teman-teman ya. Jadi bisa kalian lihat di sini untuk reksadana pendapatan tetap yang pertama ini. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat di 1 tahun ya. Nah, di 1 tahun ini itu garisnya jauh lebih tinggi daripada reksadana pasar uang ya.
Nah, kalau misalkan di reksadana pasar uang, ini di bawah ya, yang warna hijau ini. Kemudian ada juga reksadana saham. Nah, reksadana saham ini ya bisa kalian lihat ya, naik turun itu tinggi banget naik turunnya ya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian cek ke bawah, total return-nya yaitu untuk reksadana obligasi yaitu 6,41% ya. Kemudian untuk reksadana pasar uang di sini 4,47% dan yang paling besar di sini 11,46% untuk reksadana saham. Tapi itu resikonya besar juga. Nah, di sini ada CAGR. Jadi di sini untuk reksadana obligasi yaitu 6,41%. Kemudian di sini untuk reksadana pasar uang 4,47%, yang terakhir reksadana saham yaitu 11,6% ya. Jadi untuk CAGR ini update perkembangan reksadananya ya. Di sini per 1 tahun ya. Kemudian ada drawdown-nya atau penurunannya nih selama 1 tahun. Bisa kalian lihat untuk reksadana pendapatan tetap atau obligasi yaitu 0,04%. Di sini ada ya, tapi kecil nih untuk penurunannya. Dan di sini untuk reksadana pasar uang itu sama sekali tidak ada ya untuk penurunannya. Jadi aman ya, jauh lebih aman. Kemudian di sini ada reksadana saham, ini jauh lebih besar nih teman-teman ya, yaitu 9,9%. Jadi sangat beresiko. Nah, kemudian di sini ada expense ratio ya. Nah, expense ratio ini adalah dana untuk mengelola reksadananya. Per 1 tahun di sini untuk reksadana obligasi di sini 1,25% ya. Dan di sini untuk reksadana pasar uang 1,49%. Dan di sini untuk reksadana sahamnya yaitu 4,73%. Jadi semakin kecil untuk dana pengelolaan reksadana ini semakin bagus ya. Nah, di sini terkecilnya ada di reksadana obligasi teman-teman ya, yaitu 1,25%. Dan di sini total dana kelola untuk obligasi 13,95 triliun ya. Kemudian untuk reksadana pasar uang 11,21 triliun. Dan yang terakhir ada reksadana saham yaitu 2,94 triliun. Semakin besar untuk dana kelolanya berarti masyarakat lebih percaya nih. Atau bisa dikatakan masyarakat lebih banyak menyimpan uang di reksadana tersebut ya. Nah, kemudian di sini jenis produknya yang pertama obligasi, yang kedua ini pasar uang ya, dan yang ketiga adalah saham. Nah, untuk minimal pembeliannya itu sama ya, di antara ketiganya yaitu minimal 100.000. Nah, untuk bank penampungnya juga sama ya, karena satu manajemen. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, terkait dengan keuntungan investasi reksadana dengan nominal 100.000. Jadi kita juga sudah membandingkan tuh untuk reksadananya, dan di situ kalian bisa melihat mau pilih reksadana apa. Nah, di sini terakhir disclaimer dari saya, video ini bukan ajakan untuk kalian jual atau beli produk reksadana tertentu. Ini cuma berbagi pengalaman dan edukasi aja. Keputusan jual atau beli itu ada di tangan kalian. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga dapat menambah informasi. Next video selanjutnya kalian mau bahas apa lagi? Boleh kalian komen di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.